Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi kalau kita yang dulu. Oke, tapi kan senama wartawan. Badur itu ya? Badur yang ngatain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depan yang tinggalin apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, dari belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah tidak Tapi Bapak dari jam 1 nih Pak. jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa lu kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan.
Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah apa itu pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan Bukan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, nah ini tak kasih tahu. Pastinya Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun, ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke, diwajibkan hadir Pak. secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya, di pribadi, ya pribadi. Emang siapa dia kan? Gitu, kan? Ya. Hidup Pak Subhan! Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Pakar telematika Roy Suryo mendukung aksi warga sipil yakni Subhan Palal yang menggugat perdata senilai 125 triliun rupiah ke Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tak memiliki ijazah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atas hal itu, Subhan menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, Roy Suryo menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta. Roy menyatakan Gibran disarankan mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef Solo saat menduduki bangku kelas 2. Roy juga menyatakan sudah mengambil screenshot riwayat sekolah Gibran yang sempat terdata di wiki hingga pemerintahan Kota Solo. Menurut Roy, hal itu bisa menjadi bukti jika gugatan dari Subhan Palal ini terus berlanjut. Sebagai informasi, Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran diketahui berlangsung pada Senin 8 September 2025 sekira pukul 9 WIB di PN Jakpus. Subhan tak hanya menggugat Gibran namun juga Komisi Pemilihan Umum. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah udah dua. Oke, tapi kan senama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, saya belum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya nanti ngomongin apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti seperti itu. Ya, ya,
Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Pak Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan Bukan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Iya, ini pribadi ya. Emang siapa dia kan gitu ya. Ya.
Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PTUN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Pakar telematika Roy Suryo mendukung aksi warga sipil yakni Subhan Palal yang menggugat perdata senilai 125 triliun rupiah ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tak memiliki ijazah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atas hal itu, Subhan menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, Roy Suryo menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta. Roy menyatakan Gibran disarankan mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef Solo saat menduduki bangku kelas 2. Roy juga menyatakan sudah mengambil screenshot riwayat sekolah Gibran yang sempat terdata di wiki hingga pemerintahan kota Solo. Menurut Roy, hal itu bisa menjadi bukti jika gugatan dari Subhan Palal ini terus berlanjut. Sebagai informasi, Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran diketahui berlangsung pada Senin 8 September 2025 sekira pukul 9 WIB di PN Jakpus. Subhan tak hanya menggugat Gibran namun juga Komisi Pemilihan Umum. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi kalau kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Tapi saya pesan nama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, jangan bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi kamu di jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Bapak kan di sebagai pribadi ya kan? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau P2 Pak?
T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, pencalonan. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke, diwajibkan hadir Pak. secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Pakar telematika Roy Suryo mendukung aksi warga sipil yakni Subhan Palal yang menggugat perdata senilai 125 triliun rupiah ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tak memiliki ijazah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atas hal itu, Subhan menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, Roy Suryo menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta. Roy menyatakan Gibran disarankan mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef Solo saat menduduki bangku kelas 2.
Roy juga menyatakan sudah mengambil screenshot riwayat sekolah Gibran yang sempat terdata di Wiki hingga pemerintahan Kota Solo. Menurut Roy, hal itu bisa menjadi bukti jika gugatan dari Subhan Palal ini terus berlanjut. Sebagai informasi, Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran diketahui berlangsung pada Senin 8 September 2025 sekira pukul 9 WIB di PN Jakpus. Subhan tak hanya menggugat Gibran namun juga Komisi Pemilihan Umum. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi jangan senama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu itu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, sebelum 60 Bu. Saya lupa nih. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, tolong. Sudah tidak Tapi Bapak dari jam 1 nih Pak. jam 1. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal.
negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan Bukan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon. nah ini tak kasih tahu. Pastinya, Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih, Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun, ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke, diwajibkan hadir, Pak. secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, di pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu.
Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Pakar telematika Roy Suryo mendukung aksi warga sipil yakni Subhan Palal yang menggugat perdata senilai 125 triliun rupiah ke Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tak memiliki ijazah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atas hal itu, Subhan menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, Roy Suryo menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta. Roy menyatakan Gibran disarankan mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef Solo saat menduduki bangku kelas 2. Roy juga menyatakan sudah mengambil screenshot riwayat sekolah Gibran yang sempat terdata di wiki hingga pemerintahan kota Solo. Menurut Roy, hal itu bisa menjadi bukti jika gugatan dari Subhan Palal ini terus berlanjut. Sebagai informasi, Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran diketahui berlangsung pada Senin 8 September 2025 sekira pukul 9 WIB di PN Jakpus. Subhan tak hanya menggugat Gibran namun juga Komisi Pemilihan Umum. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi kalau kita yang kedua. Alhamdulillah udah dua. Tapi jangan senama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan?
puasa belum 60 Bu. Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, tolong. Sudah didapat. Dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Papa kan di sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Begitu Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan
tiba-tiba saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Iya, ini pribadi, ya pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PTUN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Pakar telematika Roy Suryo mendukung aksi warga sipil yakni Subhan Palal yang menggugat perdata senilai 125 triliun rupiah ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tak memiliki ijazah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atas hal itu, Subhan menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, Roy Suryo menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta. Roy menyatakan Gibran disarankan mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef Solo saat menduduki bangku kelas 2. Roy juga menyatakan sudah mengambil screenshot riwayat sekolah Gibran yang sempat terdata di wiki hingga pemerintahan kota Solo. Menurut Roy, hal itu bisa menjadi bukti jika gugatan dari Subhan Palal ini terus berlanjut. Sebagai informasi, Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran diketahui berlangsung pada Senin 8 September 2025 sekira pukul 9 WIB di PN Jakpus. Subhan tak hanya menggugat Gibran namun juga Komisi Pemilihan Umum. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah.
Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Oke, tapi jangan senama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti dibeliin apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, jangan bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam 1 nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam kan Bapak kan di sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa, ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan
yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Begitu Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke? diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang.
Pakar telematika Roy Suryo mendukung aksi warga sipil yakni Subhan Palal yang menggugat perdata senilai 125 triliun rupiah ke Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tak memiliki ijazah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atas hal itu, Subhan menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, Roy Suryo menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta. Roy menyatakan Gibran disarankan mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef Solo saat menduduki bangku kelas 2. Roy juga menyatakan sudah mengambil screenshot riwayat sekolah Gibran yang sempat terdata di Wiki hingga pemerintahan Kota Solo. Menurut Roy, hal itu bisa menjadi bukti jika gugatan dari Subhan Palal ini terus berlanjut. Sebagai informasi, Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran diketahui berlangsung pada Senin 8 September 2025 sekira pukul 9 WIB di PN Jakpus. Subhan tak hanya menggugat Gibran namun juga Komisi Pemilihan Umum. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi kalau kita yang kedua. Oke, tapi jangan senama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti ngomongin apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok ini. Ya, tolong. Sudah didapat.
Gatot ini Pak. Jam Gatot. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa lu kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon nah ini tak kasih tahu. Pastinya Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kameranya Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun, ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Pak, nanti tergugat Oke, diwajibkan hadir Pak? secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, di pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan. Ya.
Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Pakar telematika Roy Suryo mendukung aksi warga sipil yakni Subhan Palal yang menggugat perdata senilai 125 triliun rupiah ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tak memiliki ijazah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atas hal itu, Subhan menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, Roy Suryo menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta. Roy menyatakan Gibran disarankan mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef Solo saat menduduki bangku kelas 2. Roy juga menyatakan sudah mengambil screenshot riwayat sekolah Gibran yang sempat terdata di wiki hingga pemerintahan kota Solo. Menurut Roy, hal itu bisa menjadi bukti jika gugatan dari Subhan Palal ini terus berlanjut. Sebagai informasi, Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran diketahui berlangsung pada Senin 8 September 2025 sekira pukul 9 WIB di PN Jakpus. Subhan tak hanya menggugat Gibran namun juga Komisi Pemilihan Umum. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi negara kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi jangan senama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, saya belum 60 Bu. Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, tolong. Sudah dikatakan. Tapi Bapak dari jam datang ini Pak. Jam datang? Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Begitu Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak?
T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan Bukan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal. Sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke, diwajibkan hadir Pak. secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, di pribadi, ya pribadi. Emang siapa dia kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PTUN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Pakar telematika Roy Suryo mendukung aksi warga sipil yakni Subhan Palal yang menggugat perdata senilai 125 triliun rupiah ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tak memiliki ijazah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atas hal itu, Subhan menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, Roy Suryo menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta. Roy menyatakan Gibran disarankan mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef Solo saat menduduki bangku kelas 2.
Roy juga menyatakan sudah mengambil screenshot riwayat sekolah Gibran yang sempat terdata di Wiki hingga pemerintahan Kota Solo. Menurut Roy, hal itu bisa menjadi bukti jika gugatan dari Subhan Palal ini terus berlanjut. Sebagai informasi, Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran diketahui berlangsung pada Senin 8 September 2025 sekira pukul 9 WIB di PN Jakpus. Subhan tak hanya menggugat Gibran namun juga Komisi Pemilihan Umum. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi kalau kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Tapi kan pesan nama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Yang lupa nih. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya nanti dibagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didaftar. Jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan pakat kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal.
negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih, Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Kan nanti tergugat Oke? diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu.
Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Pakar telematika Roy Suryo mendukung aksi warga sipil yakni Subhan Palal yang menggugat perdata senilai 125 triliun rupiah ke Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tak memiliki ijazah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atas hal itu, Subhan menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, Roy Suryo menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta. Roy menyatakan Gibran disarankan mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef Solo saat menduduki bangku kelas 2. Roy juga menyatakan sudah mengambil screenshot riwayat sekolah Gibran yang sempat terdata di wiki hingga pemerintahan kota Solo. Menurut Roy, hal itu bisa menjadi bukti jika gugatan dari Subhan Palal ini terus berlanjut. Sebagai informasi, Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran diketahui berlangsung pada Senin 8 September 2025 sekira pukul 9 WIB di PN Jakpus. Subhan tak hanya menggugat Gibran namun juga Komisi Pemilihan Umum. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi kalau kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi jangan senama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan?
Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, jangan bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Bapak kan di sebagai pribadi ya kan? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan
tiba-tiba saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun, ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya pengacara hukumnya bukan jaksa berarti. Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu, ya. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai